Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidatul Jumulia B dari kelas 1A D3 Administrasi Bisnis dengan NIM 3511904 akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, serta jurnal penutup dari perusahaan Anissa Beauty and Decoration pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, sebelum kita membuat jurnal penyesuaian, ada baiknya kita membuat neraca saldo, karena neraca saldo lah yang menjadi bahan kita untuk membuat saldo-saldo yang ada pada jurnal, untuk mengetahui berapa jumlah saldo untuk jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama yaitu beban perlengkapan. Cara untuk mendapatkan saldo 7.150.000 yaitu dengan mengurangi saldo awalnya dan menguranginya kepada hasil atau sisa saldo yang ada, yaitu pada soal telah tertera pada tanggal 31 bulan 12 2020 perlengkapan yang tersisa yaitu 6.350.000, sedangkan pada neraca saldo yang tertera untuk perlengkapan yaitu sebesar 13.500.000. Jadi langsung saja kita kurangi yaitu dengan mengurangi saldo awal yaitu sebesar 13.500.000, kita kurangi dengan sisa saldo yang ada yaitu 6.350.000 yang akan menghasilkan 7.150.000. Jadi itulah bagaimana kita mendapatkan saldo sebesar 7.150.000 dengan mengurangi jumlah saldo awal dikurangi dengan jumlah atau sisa akhir dari saldo untuk perlengkapan. Nah, mengapa dikatakan di sini tertera beban perlengkapan? Karena ada transaksi yang dilakukan pada perlengkapan yaitu sebesar 7.150.000. Nah, untuk yang kedua yaitu beban penyusutan peralatan tenda. Mengapa bisa 750? Karena telah tertera pada soal bahwa tanggal 31 bulan 12 2020 berdasarkan keputusan manajemen keuangan Ibu Anissa tenda disusutkan sebesar 750. Sama halnya dengan beban penyusutan peralatan salon. Mengapa bisa 600.000? Karena telah tertera pada soal bahwa penyusutan peralatan salon sebesar 600.000. Sama halnya dengan yang ini ke bawah, mengapa bisa 416.667 karena telah tertera pada soal, sampai ke bawah ini semuanya karena telah tertera pada soal. Nah, untuk mendapatkan jumlah ini langsung saja kita jumlahkan dari debit yang paling atas, dari debit beban perlengkapan sampai dengan debit beban gaji atau upah. Sama halnya untuk kredit, yaitu dengan cara menjumlahkan saldo pada kredit perlengkapan sampai dengan jumlah saldo kredit utang gaji, seperti ini. Jadi langsung saja kita jumlahkan dari 7.150.000 ditambah 750 ditambah 600.000 ditambah 416.667 ditambah 250.000 ditambah 5 juta akan menghasilkan 14.166.667, sama halnya dengan pada kolom debit. Jadi hal yang bisa kita ambil pada jurnal penyesuaian yaitu kita harus dulu membuat neraca saldonya untuk sebagai patokan, kemudian untuk mendapatkan saldo-saldo pada kolom jurnal penyesuaian itu dengan cara saldo awalnya dikurangi dengan saldo akhir akan menghasilkan jumlah berapa saldo yang digunakan untuk akun-akun atau transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Nah, neraca lajur ini terdiri dari nomor akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Nah, untuk neraca saldo ini sudah tertera pada soal sudah diterahkan bahwa untuk neraca saldonya. Nah, untuk sisi
sisi kas ini atau sisi aktiva ini atau harta ini mengapa ada di sebelah kiri atau di sebelah debit, karena memang sudah menjadi ketetapan bahwa saldo normal untuk harta atau aktiva, kas dan perlengkapan dan lain-lainnya itu berada di sebelah kiri atau di sebelah debit. Nah, untuk utang usaha atau utang usaha kewajiban dan pendapatan itu ada di saldo normalnya itu berada di sebelah kanan atau di sebelah sisi kredit. Nah, untuk beban ini, untuk saldo normalnya memang berada di sebelah debit atau di sebelah kiri. Langsung saja semuanya kita jumlahkan dari yang paling atas dari kas hingga beban lain-lain, seperti halnya ini dari utang usaha sampai dengan pendapatan sewa tenda kita jumlahkan dan akan menghasilkan jumlah 383.350.000 rupiah, sama berarti keduanya ya ini balance. Selanjutnya yaitu untuk jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini sama halnya dengan yang telah tertera tadi, bahwa jurnal penyesuaian ini sesuai yang kita input sesuai dengan apa yang telah kita buat pada jurnal penyesuaian yang sudah dibuat tadi. Nah, untuk yang pertama yaitu perlengkapan, seperti halnya dengan di sini, bahwa kalau beban perlengkapan itu 7.150.000, jadi langsung saja kita input 7.150.000. Nah, untuk 7 juta yaitu 7.150.000. Mengapa ada di sisi kredit? Karena telah terjadi pengurangan, seperti yang kita tahu tadi, bahwa saldo awalnya yaitu 13 juta, kemudian kita kurangi dengan pemakaian sebesar 6.350.000 akan menghasilkan 7.150.000. Jadi ada pengurangan, itulah mengapa yang berada di sisi kredit, sama halnya dengan sewa ruko, akun penyusutan peralatan tenda, akun akumulasi sewa ruko dibayar di muka, dan hingga utang gaji. Nah, mengapa ini ada di sisi debit? Karena tidak ada pengurangan, karena beban gaji karyawan itu merupakan saldo awalnya saldo normalnya yaitu debit. Nah, untuk sama halnya dengan ini, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan tenda, beban penyusutan peralatan salon. Nah, beban-beban itu saldonya memang ada di sisi debit. Nah, untuk ini mengapa ada di sisi kredit? Karena telah terjadi pengurangan. Nah, langsung saja kita jumlahkan dari beban gaji karyawan, kita jumlahkan sampai dengan beban penyusutan inventaris kantor akan menghasilkan 14.166.667 rupiah, sama halnya dengan yang ini di kredit. Kita langsung jumlahkan semua akan menghasilkan 14.166.667 rupiah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini langsung saja langsung saja kita input kas. Nah, untuk ini mengapa kita tidak sama dengan neraca saldo dengan yang ini 13.500.000 rupiah pada perlengkapan? Karena telah terjadi pengurangan sebesar 7.150.000 rupiah. Jadi kita kurangkan 13.500.000 rupiah dikurang dengan 7.150.000 rupiah akan menghasilkan 6.350.000. Nah, mengapa ada di sisi debit? Karena untuk harta itu atau aktiva itu saldo normalnya berada di sisi debit. Nah, sama yang lainnya itu sama. Nah, ini kenapa juga 24.583.000? Karena ada pengurangan sewa ruko dibayar di muka, yaitu sebesar saldo awalnya itu 25 juta dikurangi dengan 416.667 akan menghasilkan 24.583. Sama halnya dengan ini, karena adanya pengurangan
karena ini adalah beban gaji, maka kita jumlahkan menjadi 12 juta. Nah, mengapa ini ada di sisi kredit sama halnya dengan ini? Karena utang atau beban itu saldo normalnya berada di sisi kredit atau sisi sebelah kanan. Langsung saja kita jumlahkan semua ke bawah. Dari kas hingga beban penyusutan inventaris kantor kita jumlahkan akan menghasilkan 389.950.000 sama halnya dengan ini. Dari utang usaha kita jumlahkan hingga utang gaji akan menghasilkan 389.950. Selanjutnya kita akan membahas tentang laba rugi. Nah, laba rugi ini dapat kita dapatkan di laporan keuangan pada laporan laba rugi yang telah kita buat tadi. Jadi langsung kita input saja langsung ke dalam sesuai dengan nilai-nilai yang telah kita input pada laporan laba rugi. Jadi langsung kita input saja sesuai dengan apa yang tertera pada laba rugi, yaitu pendapatan, kemudian beban penyusutan, beban sewa, beban penyusutan dan lain-lain. Nah, setelah itu kita langsung jumlahkan dan akan menghasilkan sebesar, untuk ini akan menghasilkan sebesar 31.636.667 rupiah. Nah, ini untuk pendapatan res ini kita temukan 108.350.000 rupiah. Nah, untuk mendapatkan 76.713.033 rupiah ini kita harus menjumlahkan kita harus mengurangi 108.350.000 rupiah ini dikurangi dengan 31.636.667 yang akan menghasilkan 76.713.033 ini. Kemudian hasil dari 180.350 ini dari penjumlahan 36.667 rupiah ditambah dengan 76.713.033 rupiah kita jumlahkan akan menghasilkan 108.000 juta 350 rupiah. Kemudian sama halnya dengan ini, kita langsung turunkan saja ini kepada ini karena sama halnya dengan ini, kita jumlahkan saja pada sel ini, kemudian dijumlahkan dengan sel ini akan menghasilkan ini. Selanjutnya yaitu neraca. Nah, neraca ini dapat kita langsung kita posting atau langsung kita masukkan kepada bagian ini karena telah tertera pada laporan keuangan neraca. Jadi langsung kita masukkan saja kepada jurnal neraca lajurnya. Jadi langsung kita masukkan 298 juta untuk kas, piutang sewa tenda sebesar 10 juta. Nah, untuk 6 juta ini sama halnya dengan yang ini, kita harus mengurangi perlengkapan dengan pengurangan saldo awal perlengkapan dikurang dengan jumlah sisa saldo jumlah saldo yang digunakan. Jumlah sisa saldo yang tertera setelah digunakan karena 636.350. Nah, untuk 6.350 ini sama halnya dengan yang didapatkan oleh neraca saldo. Jadi kita harus mengurangi saldo awal dikurangi dengan sisa saldo jumlah saldo yang telah digunakan
akan menghasilkan sisa saldonya yaitu 6.350.000. Jadi langsung kita input saja sesuai yang ada pada laporan keuangan neraca. Langsung kita input, akan menghasilkan ini 358.313.033 rupiah. Kemudian hasilnya untuk hasil sebelah kredit yaitu 281.600.000 rupiah. Kemudian untuk mendapatkan ini, jadi kita harus mengurangi jumlah pada debit dikurang jumlah pada kredit. Jadi akan menghasilkan 76.733 rupiah. Nah, untuk ini kita langsung turunkan saja karena kita langsung turunkan saja, dan untuk ini kita dapatkan dari jumlah saldo kita kurangi dari hasil pengurangan dari jumlah saldo kredit dan debit. Jadi 358.313.333 rupiah ini kita dapatkan dari penjumlahan kredit kita jumlahkan dengan hasil penjumlahan dari pengurangan kredit kurang debit atau hasil dari pengurangan ini. Jadi ini 281.600.000 rupiah kita jumlahkan dengan 76.713.033 rupiah kita kurangkan akan menghasilkan kita jumlahkan akan menghasilkan 358.313.033 rupiah. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini yang pertama akan saya bahas yaitu laporan laba rugi dari Anissa Beauty and Decoration pada tanggal 31 Desember 2020. Yang tertera pada laporan laba rugi yang pertama yaitu pendapatan rias. Nah, bagaimana kita mendapat 79.850? Kita bisa melihatnya pada neraca saldo, di mana di sini telah tertera bahwa pendapatan rias yaitu 79.850. Jadi langsung saja kita masukkan pada laporan laba rugi, sama halnya dengan pendapatan sewa tenda. Langsung saja yang tertera pada neraca saldo Anissa Beauty and Decoration yaitu untuk pendapatan sewa tenda yaitu sebesar 28.500. Nah, langsung saja untuk mendapatkan hasil 108.350.000 ini kita menjumlahkan pendapatan rias ditambah dengan pendapatan sewa tenda akan menghasilkan hasil ini. Selanjutnya yaitu beban-beban. Nah, beban-beban yang tertera pada laporan laba rugi ini sama halnya dengan pendapatan rias dan sewa tenda telah tertera pada neraca saldo. Jadi langsung saja kita lihat pada neraca saldonya. Nah, untuk beban gaji karyawan tertera di sini bahwa beban gaji karyawan yaitu 7.500.000. Mengapa berbeda dengan yang ada pada laporan laba rugi? Karena di soal telah dibahas bahwa atau diterterakan bahwa pada tanggal 31 bulan 12 2020 masih ada gaji yang belum dibayar per 31 Desember 2020 sebesar 5 juta. Jadi kita tambahkan dari beban gaji karyawan pada neraca saldo sebesar 7.500.000 kita jumlahkan dengan beban gaji yang belum dibayar sebesar 5 juta rupiah akan menghasilkan 12.500.000. Nah, untuk saldo-saldo yang ada di bawah ini langsung saja kita input sesuai dengan neraca saldo seperti beban listrik, beban air dan lainnya. Nah, untuk
Untuk mendapatkan jumlah ini 31.636.665, langsung saja kita jumlahkan dari beban gaji karyawan, kita jumlahkan hingga beban penyusutan inventaris kantor 250. Jadi kita jumlahkan semua ini ke bawah dan akan menghasilkan 31.636.667 rupiah. Nah, untuk mendapatkan hasil laba bersih ini, maka kita kita kurangkan dari hasil yang di atas ini, dari pendapatan rias dan pendapatan sewa, kita kurangi dengan hasil dari penjumlahan beban yang tertera yang tertera pada kolom ini, akan menghasilkan jadi 180.350.000 rupiah. Kita kurangi dengan 31.636.667 akan menghasilkan 76.713.333. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal Anissa Beauty and Decoration pada tanggal 31 Desember 2020 yang tertera pada laporan perubahan modal. Yang pertama yaitu modal awal. Nah, modal awal yang sama halnya kita cerminkan dari neraca saldo, yaitu modal awalnya sebesar 250 juta dan laba bersih telah kita dapatkan dari laporan laba rugi, yaitu sebesar 76.713.333. Kita langsung input ke dalam sini. Kemudian hasil untuk modal akhir yang bisa kita dapatkan yaitu dengan menjumlahkan dari modal awal yaitu sebesar 250 juta, kita jumlahkan dengan laba bersih sebesar 76.713.333 yang akan menghasilkan 326.713.033 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu neraca pada perusahaan Anissa Beauty and Decoration pada tanggal 31 Desember 2020. Kita lihat dulu pada bagian aktiva. Nah, aktiva itu terbagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, pada selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang neraca pada perusahaan Anissa Beauty and Decoration pada tanggal 31 Desember 2020. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu aktiva dan pasiva. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang aktiva. Aktiva ini terbagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Pertama kita lihat yaitu pada bagian aktiva lancar. Aktiva lancar ini terdiri dari kas, piutang sewa tenda, dan sewa ruko dibayar di muka. Nah, pada kas yaitu yang sama halnya dengan sebelumnya, yaitu sudah tertera pada neraca saldo bahwa kas itu sebesar 219.880.000. Kemudian piutang sewa tenda yaitu 10 juta rupiah. Selanjutnya yaitu sewa ruko dibayar di muka yaitu 24.583.333 rupiah, dan perlengkapan akhir dari perlengkapan setelah sisa dari perlengkapan yaitu sebesar 6.350. Nah, untuk itu kita menjumlahkan dari kolom kas hingga kolom perlengkapan itu akan menghasilkan jumlah aktiva lancar yaitu sebesar 2.260.813.033 rupiah. Selanjutnya yaitu aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini terdiri dari inventaris kantor, akumulasi penyusutan inventaris kantor, peralatan salon, akumulasi penyusutan peralatan salon, peralatan tenda, akumulasi penyusutan peralatan tenda, dan yang terakhir yaitu jumlah aktiva tetap. Nah, pada inventaris kantor yaitu sama halnya dengan yang aktiva lancar bahwa sudah tertera pada neraca saldo.
Jadi inventaris kantor yaitu sebesar 7.500.000 dan akumulasi penyusutan inventaris kantor yaitu sebesar minus Rp250.000. Mengapa dikatakan minus? Karena setiap semua aktiva itu saldo normalnya adalah debit, baik kas, perlengkapan, piutang dan lain-lain, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap, namun tidak untuk akun akumulasi penyusutan, karena di akumulasi penyusutan itu pasti saldo normalnya yaitu kredit, jadi adanya pengurangan. Nah, mengapa di sini minus Rp250.000? Karena telah tertera pada soal bahwa untuk akumulasi penyusutan inventaris kantor yaitu pada sebesar 250.000, sama halnya yang telah tertera pada soal. Jadi tinggal kita tambahkan dengan minus, karena untuk akumulasi penyusutan pasti saldo normalnya yaitu kredit, jadi ada pengurangan. Jadi mengapa diberikan negatif atau minus pada akumulasi penyusutan inventaris kantor ini? Sama halnya pada akumulasi penyusutan peralatan salon, penyusutan salon dan akumulasi penyusutan peralatan tenda, semua diberikan minus atau negatif karena adanya pengurangan, karena untuk akumulasi penyusutan pasti saldo normalnya adalah kredit. Nah, jadi setelah itu kita jumlahkan semua dari inventaris kantor sampai dengan akumulasi penyusutan tenda, akan menghasilkan jumlah aktiva tetap yaitu sebesar Rp95.900.000. Nah, untuk total aktiva ini kita dapat temukan dengan cara menjumlahkan jumlah aktiva lancar ditambah dengan jumlah aktiva tetap, akan menghasilkan total aktiva sebesar Rp356.713.033. Selanjutnya yaitu kita akan beralih kepada pasiva. Nah, pasiva ini terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban dan modal. Nah, kewajibannya ini terbagi menjadi dua lagi, yang terdiri dari utang usaha dan utang gaji karyawan. Nah, sama halnya dengan aktiva tadi, bahwa utang usaha ini telah tertera pada neraca saldo, yaitu bahwa utang usaha sebesar Rp25 juta, sedangkan untuk utang gaji karyawan sebesar 5 juta. Mengapa dikatakan di sini 5 juta? Karena pada soal telah tertera bahwa tanggal 31 bulan 12 2020 gaji yang belum dibayar per 31 Desember 2020 sebesar 5 juta. Nah, modal akhir ini dapat kita temukan pada laporan perubahan modal yang telah dibuat di bawah ini. Nah, ini kita masukkan pada modal akhir yang tertera pada neraca Anissa Beauty and Decoration. Nah, untuk mendapatkan total pasiva ini langsung saja kita jumlahkan dari dari 5 juta, dari 25 juta ditambah dengan semua ini turun, jadi 25 juta ditambah dengan 35 juta, kemudian ditambah dengan 326.713.33.000. Jadi kita jumlahkan semua akan menghasilkan total pasiva yaitu sebesar Rp356.713.333. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup dari Anissa Beauty and Decoration tanggal 31 Desember 2020. Di sini pada jurnal penutup tertera pada keterangan yang pertama yaitu pendapatan rias. Nah, pendapatan rias yaitu sebesar sesuai dengan yang ada di neraca saldo, yaitu pendapatan rias yaitu sebesar 79.850.
Kemudian pendapatan sewa yaitu Rp28.500.000. Nah, untuk ikhtisar laba ruginya yaitu dengan cara kita menjumlahkan dari pendapatan rias ditambah dengan pendapatan sewa. Nah, kenapa berada di sisi kredit? Karena untuk pendapatan jika kita ingin menutup pendapatan ikhtisar laba ruginya itu berada di sisi kredit atau sisi sebelah kanan. Nah, selanjutnya yaitu ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini tertera sama halnya pada pendapatan yaitu ada di neraca saldo. Jadi langsung kita input saja di dalam. Mengapa ada di sebelah kanan? Sebelah kanan karena ikhtisar laba rugi jika bebannya ditutup akan berada di sebelah kanan atau di sebelah kredit, sisi kredit. Nah, itu adalah ketetapan saldonya. Nah, mengapa ikhtisar laba rugi dari beban ini dapat kita temukan atau dapat kita dapatkan dari penjumlahan dari beban gaji karyawan ini dijumlahkan sampai dengan beban penyusutan inventaris kantor akan menghasilkan 31.636.667. Selanjutnya yaitu ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi modal Anissa ini dapat kita temukan dengan cara mengurangi 108.350.000 rupiah, atau dari ikhtisar laba rugi kita kurangi dengan data ini, dengan data ikhtisar laba rugi pada beban gaji. Jadi kita harus mengurangi ikhtisar laba rugi pada pendapatan, terus kita kurangi dengan ikhtisar laba rugi pada beban, akan menghasilkan 76.713.333. Nah, mengapa ada di sebelah kanan atau di sisi kredit pada modal Anissa? Karena apabila laba ditambah modal akan berada di sisi kredit. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.